Are you ready for it? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuniti Sakita dari PPG IPA Universitas 11 Maret Gelombang 2. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan soal pendidikan yang memerdekakan murid berdasarkan perspektif saya. Apa definisi pendidikan yang memerdekakan murid? Pendidikan yang memerdekakan murid seyogyanya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk membangun sendiri pengetahuannya, memberikan kesempatan untuk menemukan pendapatnya, serta memberikan kebebasan peserta didik untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya tanpa mengikuti keinginan guru. Gurulah yang seharusnya mengikuti keinginan dari peserta didik. Kemudian, pembelajaran yang memerdekakan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan setiap peserta didik. Oleh karena itu, guru harus memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Kemudian, guru dalam memerdekakan peserta didik itu berperan hanya sebagai fasilitator dalam mengarahkan atau mendampingi belajar. Tetapi, mereka belajar itu sesuai dengan cita-cita dan tujuannya dari peserta didik itu sendiri. Kemudian, guru itu juga berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Nah, hal ini akan meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik dari proses pembelajaran hingga akhir pembelajaran itu sendiri. Bagaimana menyelaraskan prinsip pendidikan yang memerdekakan dengan prinsip dan tujuan sekolah? Di sini, kepala sekolah memiliki peran yang besar terhadap upaya penyelarasan prinsip pendidikan yang memerdekakan dengan prinsip dan tujuan sekolah. Prinsip pendidikan yang memerdekakan harus memiliki pemikiran yang merdeka, pemikiran yang bebas tidak terbelenggu, serta pemikiran bahwa kita harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada murid kita. Kemudian dilihat dari visi sekolah dari SMP Negeri 1 Surakarta, itu unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa dan berbudaya, berwawasan lingkungan lokal dan global. Nah, dari visi tersebut, pendidikan yang memerdekakan peserta didik melalui penyesuaian kodrat alam dan kodrat zaman menjadi sangat penting, karena melalui penyesuaian tersebut, peserta didik diberikan kesempatan untuk diarahkan mengenal dirinya dan di zaman apa dia berada. Belajar dari pengalaman tersebut demi mewujudkan sekolah yang memerdekakan peserta didik yang sesuai dengan tujuan sekolah, saya mempunyai visi yaitu mewujudkan sekolah dengan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang mampu bersaing di era global dengan tuntunan nilai-nilai sosial. Seperti apa bentuk praktik belajar di sekolah? Berbicara mengenai praktik belajar SMP Negeri 1 Surakarta, ini sudah memulai untuk menerapkan kurikulum merdeka. Di mana kurikulum merdeka di sini yang dimaksud itu bukan merdeka dalam tanda kutip ruang maupun waktu, melainkan di sini ini merdeka dalam arti itu merdeka dalam berpikir. Nilai sekarang itu bukan menjadi suatu acuan. Yang menjadi fokus dalam merdeka belajar adalah peningkatan keterampilan, kompetensi, karakter, dan kepribadian peserta didik. Kemudian bentuk implementasi memerdekakan murid di SMP Negeri 1 Surakarta dapat dilihat dari proyek penguatan profil Pancasila, di mana seluruh peserta didik berperan secara aktif dan diberikan kebebasan dalam mendesain, membuat karya sekreatif mereka yang di dalamnya terdapat banyak keterampilan dari berbagai aspek yang mereka miliki. Kemudian terfasilitasinya bakat dan minat peserta didik yang diwadahi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, peserta didik di sini secara merdeka dapat memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakatnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan manapun. Nah, sekolah di SMP Negeri 1 Surakarta ini memberikan kemerdekaan dalam mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan kepercayaan masing-masing dengan memberikan fasilitas seperti ruangan dan guru pengampu tanpa ada memaksa peserta didik. Kemudian sekolah juga memberikan kebebasan guru dalam mengatur program belajar peserta didik. Misalkan guru mau untuk mengajak peserta didik untuk keluar untuk mengamati lingkungan sekitar, maka sekolah memberikan dukungan 100% untuk guru dalam melakukan program tersebut. Kemudian pembelajaran yang dilakukan di SMP Negeri 1 Surakarta ini sudah melibatkan peserta didik secara aktif dengan kegiatan diskusi. Nah, pembelajaran di SMP Negeri 1 Surakarta sudah berbasis student center. Tantangan apa yang dihadapi dalam menjalankan praktik pendidikan yang memerdekakan? Tantangan yang akan dihadapi dalam menjalankan praktik pendidikan yang memerdekakan yaitu antara lain kebiasaan peserta didik yang lama, karena mereka tidak terbiasa untuk melakukan diskusi-diskusi kepada temannya. Kemudian peserta didik ini kurang diberikan kesempatan untuk berpendapat. Bagaimana praktik yang akan saya lakukan sebagai calon guru profesional sesuai dengan prinsip KHD tentang pendidikan yang memerdekakan? Saya akan melakukan dengan memaksimalkan implementasi kurikulum merdeka, yaitu pada kebebasan menyusun alur tujuan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian yang lebih mengutamakan penilaian formatif. Kemudian membuat kesepakatan kelas dengan menerima seluruh pendapat siswa dengan pertimbangan tentunya. Kemudian merumuskan bersama mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi sebagai guru, kita harus bersama-sama dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari itu.
Kemudian, mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya secara bergantian. Dengan begitu, tidak ada peserta didik yang pasif. Saya akan menerapkan teaching at the right level and culturally responsive pedagogy. Sampai saat ini, Indonesia ini mengelompokkan belajar itu berdasarkan usia. Padahal usia sendiri itu tidak sejajar dengan perkembangan dalam belajar. Nah, dengan menggunakan teaching at the right level, ini dapat memproses suatu intervensi yang harus dilakukan guru dengan memberikan masukan pembelajaran yang relevan dan spesifik untuk menjembatani perbedaan yang ditemukan. Akan melakukan pendidikan tanggap budaya atau culturally responsive pedagogy, yang mana pengertian dari pendidikan tanggap budaya ini merupakan pengejawantahan dari upaya sadar manusia dalam transmisi dan transformasi budaya. Pendidikan tanggap budaya ini merevitalisasi berbagai artikulasi budaya, termasuk berbagai aspek kearifan lokal yang berkembang pada setiap komunitas untuk mendukung terselenggaranya pendidikan yang lebih bermakna. Akhir saya akan memberikan pembelajaran secara diferensiasi karena pembelajaran diferensiasi ini dapat memfasilitasi peserta didik dengan berbagai gaya belajar yang berbeda. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini terdapat 3 macam, yaitu 1 konten, 2 proses, yaitu ketiga produk. Belajar diferensi dalam bentuk konten, yaitu saya akan memperhatikan konten yang akan saya berikan ke peserta didik dengan menyesuaikan dengan kemampuan awal peserta didik dengan melakukan asesmen diagnostik. Pembelajaran diferensiasi dalam proses, saya akan melakukan pembelajaran yang bervariatif sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Intinya dalam pengelompokan itu harus secara homogen, sehingga pembelajaran yang akan saya sampaikan itu akan lebih bermakna sesuai dengan gaya belajar dari peserta didik itu sendiri. Yang mana saya akan memberikan LKPD yang berbeda sesuai dengan gaya belajar peserta didik itu. Terakhir yaitu pembelajaran berdiferensiasi bersifatnya produk, yaitu saya akan membebaskan hasil belajar peserta didik itu sesuai dengan minatnya. Misalkan peserta didik itu minatnya dengan menggambar, maka hasil belajarnya dia bisa menuangkan itu dengan menggambar. Atau peserta didik itu minatnya untuk membuat suatu podcast. Nah, saya akan membebaskan peserta didik dengan senyamannya mereka untuk membuat hasil belajar sesuai dengan minatnya. Sekian dan dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.